Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam gerakan cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Pa, aku kan membaca Alkitab tentang Yohanes Pembaptis. Dia berkata kepada orang-orang banyak yang ada di sekitar sungai Yordan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betul itu. Anak domba itu maksudnya apa sih, Pa? Begitukah? Samuel, itu namanya kalimat kiasan. Ada maksud yang lain, nak. Jadi, pada zaman itu, untuk menghapus dosa, biasanya orang-orang mempersembahkan anak domba sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Bahkan 1 tahun sekali, imam besar juga mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa seluruh umat. Nah, pada waktu itu kan pasrah sekali anak domba dikorbankan oleh pemiliknya. Samuel, Yesus juga menjadi korban kan untuk menebus dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia tidak menolak dan melawan pada waktu dia disalibkan, karena memang itu adalah tugasnya di dunia. Wah, hebat sekali. Walau punya superpower, Tuhan Yesus tidak mau menolak dan melawan orang-orang yang ingin menyalibkannya. Tuhan Yesus taat sekali menjalani penderitaan demi menebus dosa kita. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, kemarin kita merayakan Hari Raya Jumat Agung. Apa sih itu? Jumat Agung adalah perayaan mengenai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi, melalui perayaan itu, kita bisa mengingat bagaimana pengorbanan Yesus untuk menebus kita semua dari dosa. Adik-adik, mengapa ya Yesus harus mati? Nah, dengarkan kakak ya. Sebagai manusia biasa, tentu kita semua pernah melakukan dosa, yaitu melanggar perintah Allah. Mungkin adik-adik pernah berbohong, tidak taat pada orang tua, memusuhi kakak atau adik, mencuri, mencontek, atau perbuatan dosa lainnya. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab juga mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, kematian kekal di neraka. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman itu. Mungkin adik-adik jadi berpikir, waduh kak, berarti kita semua akan masuk neraka dong. Adik-adik, kabar sukacitanya adalah
bahwa Allah tidak ingin itu terjadi. Allah ingin manusia selamat dan bisa ke surga bersama dengan Allah. Nah, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah mempunyai rencana. Dan rencana itu melibatkan Yesus. Jadi, Yesus ada di dunia untuk menyelamatkan kita semua. Yesus memang harus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Alkitab berkata bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Yesus tercurah sebagai penebusan kita. Kematiannya memberi jalan kepada kita untuk selamat dan masuk ke surga. Wow, luar biasa ya pengorbanan Yesus. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita semua, termasuk kakak dan juga adik-adik. Kita juga harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Kita perlu mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, mengampuni dan menyucikan kita. Dan setelah itu, kita perlu menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Terus semangat ya adik-adik. Haleluya. Adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mati untuk menebus dosaku. Aku membuka hatiku dan mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Tolong sucikan aku dari dosa. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin.